Selamat pagi anak-anak. Pagi, teacher. Baik, hari ini ya, seperti yang teacher bilang pertemuan sebelumnya, kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum lanjut ke materi, teacher mau tanya apakah hari ini ada yang absen? Ada, teacher. Yogi masih sakit. Oke, Yogi masih sakit ya? Waduh, semoga cepat sembuh ya. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan pejamkan mata, tarik nafas, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempiskan, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas yang dalam. Om. 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 Om sahana wawatu sahana bunatu saha wiryam karwa wahai tejasrina waditamastu mawitwisya wahai. Om Shanti Shanti Shanti. Oke anak-anak. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, teacher mau tanya dulu nih berkaitan dengan persamaan linear satu variabel kemarin. Ada yang masih ingat tidak apa yang dibahas? Yang yang saya ingat tentang persamaan linear satu variabel itu, jika kita ingin menentukan suatu variabel menggunakan timbangan, kan ada sisi kiri sama sisi kanan. Sisi kirinya itu harus seimbang dengan sisi kanan, maka kita mengetahui variabel persamaannya itu. Baik, terima kasih Debbie ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan suatu persamaan linear satu variabel, ya kita menentukan dengan menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan gitu ya. Nah, sebelum lanjut lagi, teacher mau tanya, ada yang sering melihat seperti ini nggak? Kira-kira pada gambar di TV. Pernah melihat itu, teacher. Oke, Davi pernah melihat. Oke, kira-kira apa sih maksudnya? Nah, apa sih maksudnya? Batas kecepatan. Maksud dari batas kecepatan itu seperti apa? Coba dijelaskan ya. Seperti kita kan itu batasnya sampai 30, berarti kita nggak boleh kayak lebih dari 30. Iya, betul ya. Jadi kalau itu menunjukkan bahwa itu batas dari kecepatan dari siapa? Pengendara. Ya, batas dari kecepatan pengendara. Nah, hal ini sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya, di mana ada tanda-tanda seperti ini artinya apa? Ketika kita melewati batas tersebut berarti sudah tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan materi ini, apa sih yang kita harus pelajari ya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memodelkan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Kemudian yang kedua, menganalisis solusi pemecahan masalahnya, dan yang ketiga, kalian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel, gitu anak-anak ya. Nah, selanjutnya, apa saja sih kegiatannya? Ya sama seperti yang sebelumnya ya. Kalian ada kegiatan nanti diberikan permasalahan, kemudian nanti kalian diskusi dengan teman-temannya. Setelah kalian diskusi, kalian menampilkan presentasinya. Setelah itu kuis dan terakhir refleksi gitu ya. Nah, sekarang coba kalian buka dulu Google Classroom-nya. Teacher sudah cantumkan ya LKPD. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Sudah, teacher. Oke, sudah ya. Oke. Bagi yang sudah, boleh dilihat. Apa sih permasalahannya? Apa sih permasalahan yang ditemui? Yang disajikan? Nah, persyaratan usia pemohon SIM perseorangan. Nah, mungkin ini yang kalian belum ini ya. Tetapi masih erat kaitannya dengan lingkungan kalian. Nah, sesuai dengan pasal 81 ya, ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, syarat usia ditentukan paling rendah sebagai berikut. Yang pertama, usia 17 tahun untuk SIM A, C, dan D. Kemudian usia 20 tahun untuk SIM B1 dan usia 21 tahun untuk SIM B2.
Nah, dari permasalahan tersebut, di sini kalian diberikan kasus ya. Davi sudah mengendarai sepeda motor. Ia belajar dari kakaknya, namun orang tua Davi belum mengizinkan Davi mengendarai sepeda motor, apalagi ke jalan raya karena usia Davi sekarang baru 13 tahun. Sementara batas minimal seseorang memperoleh SIM atau surat izin mengemudi adalah 17 tahun. Berapa tahun lagikah waktu minimal yang dibutuhkan Davi agar ia memperoleh SIM dan izin dari orang tuanya untuk mengendarai motor? Nah, kalian bisa langsung jawab ya, kenapa kira-kira? 4 tahun karena minimalnya 17 tahun dan Davi baru 13 tahun. Jadi 17 dikurang 13 adalah 4 tahun. Oke, sudah bisa dijawab seperti itu ya. Tapi bagaimana sih model dari bentuk pertidaksamaannya? Nah, itu yang nanti akan kita diskusikan ya. Nah, permasalahan yang kedua. Terlihat anak-anak di TV? Terlihat teacher. Oke, permasalahan kedua. Adi dan Erik akan membeli sebuah hadiah ulang tahun untuk kakaknya. Mereka memutuskan untuk membeli hadiah yang harganya tidak lebih dari 50.000. Apabila Adi akan memberi uang 5.000 lebih besar dari Erik, berapa jumlah yang uang paling besar yang harus diberikan Erik? Nah, untuk permasalahan ini yang kedua juga kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nah, kelompoknya masih sama dengan minggu lalu ya anak-anak ya? Masih sama ya? Ya, masih sama. Oke, sekarang silakan kalian membagi tugasnya masing-masing dengan teman-temannya. Ada yang mengerjakan yang bagian mana sehingga nanti waktunya tidak terlalu lama mengerjakan seperti pertemuan sebelumnya ya. Oke. Kalian boleh silakan langsung mengerjakan sekarang. Apabila ada pertanyaan silakan acungkan tangannya ya. Kalian langsung menuliskan di buku tulisnya ya. Sesuai dengan pertanyaan yang dicantumkan pada LKPD-nya. Teacher maksud nomor 1 itu gimana teacher? Jadi kita ngasih tahu gitu. Nomor 1 itu berarti Indira diminta untuk membaca dulu materi ajarnya, bahan ajarnya yang teacher sudah upload. Nah, dikaitkan dengan konsep pertidaksamaannya. Hati-hati. Ini kan dipermisalkan kalau uang Erik itu X rupiah. Nah, jadi model matematikanya seperti apa bentuknya? Kalau dia dalam bentuk variabel, nggak langsung ada angka begini. Bukan hasilnya ya. Ada yang ingin bertanya? Tanda penghubung itu artinya apa? Kalau misalkan tanda penghubung yang digunakan untuk kondisi yang di sini, ya ini kan ada batas minimal. Berarti itu yang dipakai tanda penghubung apa? Kalau tadi kan, kalau kita pakai timbangan, pertemuan sebelumnya kita pakai timbangan itu menggunakan persamaan. Sekarang kalau dia ada batasnya, berarti kita pakai tanda apa? Ada masalah, Davi? Saya nggak ngerti yang ini, teacher. Oke, jika waktu minimal yang dibutuhkan Davi untuk memperoleh SIM misalkan X tahun, bagaimana penulisan bentuk pertidaksamaannya? Berarti bentuk pertidaksamaannya seperti apa berarti? Sekarang umurnya Davi berapa? 12. Kemudian kalau misalkan untuk memperoleh SIM misalkan kan harus berapa umurnya? 17. Berarti umurnya Davi sekarang, terus biar jadi 17, berarti berapa tahun kan gitu ya? Berarti misalkan berarti apa jadinya? Umurnya diapakan biar jadi 17 dengan ini? 12 ditambah X. 12 ditambah X. Kemudian bentuknya? Kan dia yang diminta adalah bentuk pertidaksamanya. Kalau tadi kan masih bentuk aljabar biasa. Berarti tandanya apa nih pakai? Tanda penghubungnya apa nih pakai? Nah, kalau di sini belum diisi, belum bisa memecahkan ke sini. Ya, bukan dibagi begitu. Jadi kamu harus juga dari awal membaca ya. Oke? Saatnya ada yang mau ditanya? Analisis pemecahan masalahnya yang Yang bagian itu. Jadi nanti Satya, tadi jumlah uang Erik berapa dimisalkan? X. Oke, berarti tinggal digantikan saja. Berarti jumlah uang Erik X ditambah uang Adi berapa?
500.000. Kenapa bisa tiba-tiba 500.000 dari mana? Kan di sini permisalannya uang Eriknya adalah X. Berarti uang Adi kaitannya dengan uang Erik diapakan? Di sini mereka memutuskan untuk membeli hadiah yang harganya tidak lebih dari 50.000. Apabila Adi akan memberikan uang 5.000 lebih besar dari uang Erik, berarti uang Adi berapa? Misalkan nih, Satya punya uang 10.000, terus Risi punya uang 5.000. Berarti uang Satya berapa lebih banyak dari uang Risi? 5.000. Lebih banyak 5.000 kan? Bagaimana caranya menghitung? 10.000 dikurang 5.000. 10.000 dikurang 5.000. Berarti untuk mendapatkan uang kamu 10.000, uang Risi ditambah berapa? Tambah berapa biar jadi 10.000? Tambah 5.000. Tambah 5.000 lagi kan? Nah, kalau misalkan uang Risi itu adalah X, berarti untuk mendapatkan uangnya Satya, uang Risi tambah berapa? 5. Berarti uang Risi tambah 5.000. Kan gitu jadinya. Dia dari 10.000. Nah, sama juga di sini. Kalau dia uangnya Erik lebih besar 5.000 dari uang Adi, berarti uang Adi berapa? 5.000. 5.000 juga. Berapa jadinya? Apa tadi soalnya? Kan tadi dibilang uang Adi adalah 5.000 lebih besar dari uang Erik. Berarti uang Adi berapa? 27.500. Teacher minta dalam bentuk persamaannya. Y ditambah 2.000 ditambah 2.500. Y ditambah 2.500. Oke, dapat dari mana 2.500-nya? Ya kan tadi berarti kalau dibagi 2 itu 2.500. Habis itu supaya 5.000 jadinya masing-masing dikurang 2.000, ada yang dikurang ada yang ditambah 2.500. Kenapa dibagi 2? Supaya dapat setengah-setengah. Kenapa harus dapat setengah-setengah? Supaya adil. Supaya adil. Oke. Kalau dalam bentuk persamaan, berarti berapa uang Adi? Uang Adi akan memberi 5.000 lebih besar dari Erik. Kalau Erik dimisalkan dengan X, berarti Erik ditambah berapa jadi Adi gitu. Erik berarti 2.500. Bisa 2.500. Statementnya ini loh, Adi akan memberi uang 5.000 lebih besar dari Erik. Berarti Adi sama dengan Erik ditambah berapa? 5.000. Berarti Erik itu kan misalkan adalah berarti Adi sama dengan X tambah 5.000. iya, X tambah 5.000 gitu ya. Nah, tinggal diganti aja sekarang. Berarti uang Erik tadi berapa? Dimisalkan X ditambah uang Adi tadi berapa dimisalkan? Y. Uang Adi tadi dimisalkan apa tadi di sini? 5.000. Uang Adi tadi di sini berapa? Uang Erik tambah X 5.000. Nah, berarti di sini uang Erik adalah sama dengan X tambah X tambah 5.000. uang Adi? Oh, X tambah 5.000. Iya, berarti jadinya berapa di sini? Bisa? Akan lanjutkan ya. Yang lain ada kendala? Davi gimana? Minta mau nanya, untuk yang uang 50.000 ini mereka punya masing-masing satu atau satu per bagi dua aja? Untuk yang 50.000, kan mereka memutuskan untuk membeli hadiah yang harganya tidak lebih dari 50.000. Berarti 50.000 itu adalah apa? Mereka
Iya, menggabungkan, bukan masing-masing. Menggabungkan, ya, berapa dia ngasih uang, saling apa namanya? Kalau bahasa Balinya cucuan gitu ya. Tapi tidak boleh dia lebih dari 50.000 gitu, maksudnya. Nah, sekarang kan cuma diketahui bahwa uang Adi itu dia cuma si Adi itu memberi uang 5.000 lebih dari Erik gitu. Nah, sekarang berapa kira-kira uang paling besar yang harus diberikan oleh Erik? Gitu. Berarti kalau misalkan nih uang Eriknya berapa? 2.000 gitu misalkan. Berarti uang Adi berapa? Nah, kayak gitu. Nah, ya. Jadi sekarang kalian kalau misalkan uang Eriknya itu adalah X, berarti berapa jadinya? Gitu. Berarti uang Adi adalah X tambah 5.000. X tambah 5.000. Bisa? Oke. Ada yang sudah selesai pada permasalahan 1, yaitu mengerjakan permasalahan yang mana? Permasalahan 2. Oh, berarti dibagi sama temennya. Itu yang nomor 1 sama nomor 4. Oke. Ada yang sudah selesai pada permasalahan 1? Sudah, teacher. Sudah. Oke, kelompok ini apakah sudah selesai permasalahan 1? Kelompok ini sudah selesai? Yang permasalahan 1 bagian kesimpulannya rada-rada bingung. Oke, bagian mana bingungnya? Yang bagaimana ciri-ciri dan bentuk umum pertidaksamaan linear atau variabel. Oke, bagaimana ciri-ciri dan bentuk umumnya? Ya, Oke. Tadi sudah dilihat ke atas? sudah. Sudah. Nah. Oke, sama seperti persamaan linear sebelumnya. Apa ciri-cirinya kalau itu? Oh, ini adalah pertidaksamaan gitu. Dari mana kalian tahu? Boleh diulangin, teacher? Ya, sama seperti pembahasan persamaan linear satu variabel. Berarti dari namanya saja namanya pertidaksamaan. Berarti apa yang mencirikan dia pertidaksamaan? Kalau kemarin kan pembahasan persamaan berarti tandanya harus Menyeimbangkan. menyimbangkan. Kalau pertidaksamaan, Kebalikannya. kebalikan tuh kayak gimana? Kayak gak sama. Iya, tidak seimbang gitu kan? Berarti apa yang dipakai? Tanda penghubungnya seperti apa dipakai? Lebih besar dari sama lebih kecil dari. Nah, itu kan udah tahu berarti ciri-cirinya. Kan kalau kalian dikasih persamaan dan pertidaksamaan, oh, ini persamaan. Oh, ini pertidaksamaan. Dari mana kalian tahu? Nah, tandanya. Terus apa lagi? Variabelnya gimana? Sama nggak dengan persamaan? Sama nggak variabelnya? Berapa banyak variabel? Sama enggak? Kayak permasalahannya di sini ya. Ini hanya sebagai ini aja informasi tambahan. Yang dibahas di sini apa? Tentang apa? Tentang apa namanya? Tentang? Batas usia kalau mau ngendalin motor. Ya, batas usia berarti itu tandanya hubungnya apa? Tanda hubungnya apa? Kenapa tidak sama dengan? Berarti kalau tidak sama dengan apa yang dipakai? Dari mana kita tahu pakai yang kurang dari atau lebih dari? Dari mana kita dapat tahu? Dari angkanya. Dari angkanya? Dari mana kita tahu dia? Kalau misalkan kurang dari lebih dari kan berarti ada batas. Nah, kalimat mana yang mencirikan bahwa di sana harus ada batas? Yang mana? Batas minimalnya itu surat izin mengundinya adalah 17 tahun. Iya, berarti ada batas minimal. Berarti setidaknya berapa umurnya? 17 tahun. 17 tahun. Berarti harus lebih dari 17, kurang dari 17. Lebih dari 17. Lebih dari 17. Lebih dari 17, minimalnya 17. Berarti pertidaksamaan yang dipakai kurang dari lebih dari. Lebih dari. Lebih dari apa? Boleh nggak sama dengan 17? Boleh. Berarti pertidaksamaan dipakai lebih dari saja atau lebih dari? Lebih dari sama. Iya, lebih dari sama dengan. Berarti tanda penghubung yang dipakai adalah? Berarti tanda penghubung yang dipakai adalah? Lebih dari.
Iya, sama dengan ya. Oh. Kemudian yang di sini, yang kamu tadi bahas tentang kesimpulannya ya. Nah, berarti apa ciri-ciri dari pertidaksamaan berarti anak-anak? Ada tanda penghubung apa? Ada tanda penghubung lebih besar dari sama lebih kecil dari. Heeh, itu selain ada- itu apa lagi? Ada sama dengan. Sama dengan untuk apa? Sama dengan untuk permasalahan satu tadi, di mana batas minimalnya itu 17 tahun. Dan misalnya kita mau naikin motor itu bisa 17 tahun pas atau lebih dari 17. Iya, Jadi sama betul. dengan 17 tahun. Iya. Jadi bisa dipakai ketika misalkan dia karena batas minimal berarti boleh nggak dia sama dengan, karena dibilang di sana informasinya 17 sudah boleh bawa SIM ya. Berarti kan pakai batas 17. Berarti kalau dia umurnya sama dengan 17 boleh. Boleh. Berarti dipakai yang lebih dari sama dengan. Nah, terus saja sekarang berarti ciri-ciri dari pertidaksamaan adalah menggunakan tanda hubung apa, variabelnya berapa, berderajat berapa, sama seperti persamaan kemarin. Ya, apa bedanya sih jadinya kalau yang persamaan? Apa yang membedakan jadinya? Tanda penghubung ya? Iya, itu saja. Oh iya. Iya, simple. Kalian udah paham tapi masih bingung menyampaikan seperti apa gitu ya. Nah, silakan dituliskan ya. Terima kasih teacher. Iya. Nah, sekarang baru karena harganya tidak boleh lebih dari 50.000, berarti ini tidak boleh lebih dari, berarti tanda pertidaksamaan yang dipakai apa? Kurang dari saja? Boleh nggak sama dengan 50.000? Boleh. Berarti kurang dari saja atau kurang dari gimana? Ya, berarti itu jadinya. Kan ini berarti tandanya kurang dari atau sama dengan gitu ya. Nah, sekarang tinggal disubstitusikan saja ke sini. Bisa? Teacher, saya belum itu mau nanya yang permasalahan 2 nomor 3 masih kurang ngerti. Oke, yang analisis pemecahan masalahnya. Nah, sekarang coba dicek. Uang Eriknya tadi dimisalkan apa? Eriknya tadi dimisalkannya X. Berarti ditulis saja di sini berarti uang Erik X tambah uang Adi tadi dimisalkan apa? 5.000. Coba dibaca lagi soalnya. Benarkah Adi sama dengan 5.000 atau Adi memberi 5.000 lebih dari Erik? Memberi 5.000. Berarti uang Adi berapa? Uang Adi artinya Uang Erik berapa? uang Erik X. Kemudian berapa lebih dikasih sama Adi? 5.000. Berarti uang Adi jadi berapa? 45.000. Enggak hasilnya, Dik. Berarti dari uang Erik ditambah berapa? Uang Erik tambah X. Uang Erik tambah 5.000. Uang Erik berapa? Tadi dimisalkan? X. Berarti X tambah 5.000. itu uang? Erik. Uang Adi X tambah 5.000. Iya, uang Adi itu X tambah 5.000 karena lebihnya 5.000 dari uang Erik. Sudah? Oke. Sekarang ini tinggal diganti aja uang Erik nih, uang Adi ini gitu. Terus yang Ini apa isinya? X. Nah, ini apa isinya? X tambah 5.000. Iya. Setelah itu, apa yang sama? Yang sama X-nya. Ah, diapakan berarti? Pangkat 2. X2 pangkat 2. Oh ya? Coba, udah ditulis belum? Coba ditulis dulu. Benar nggak sih pangkat 2? Coba ditulis Huga. Huga apa deh tuh nih? Ayo. Ayo deh cepet. Tangannya? Gimana? X tambah 5.000 sama dengan X pangkat 2 tambah 5.000. Oke, berarti apel tambah apel jadi apel kuadrat gitu ya? Apel tambah apel jadi apel kuadrat gitu ya? Enggak di. Hah? Gimana? Hah? Apel tambah apel berapa?
2 apel. 2 apel. Berarti X tambah X? 2x. Terus kok jadi X kuadrat? Dari mana dapatnya itu? Uang Irik berapa? Uang Adi tulis. Oke, apa yang sama? Yang sejenis berarti diapakan? Nah, sekarang ini sama enggak dengan ini? Beda. Beda. Kalau Kalau beda boleh nggak ditambah? enggak, Kalau beda boleh nggak kali? Boleh nggak? Ini ada perkalian nggak di sini? tidak ada pertambahan. Penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti dia tetap nggak? Apa dia diapain? Apanya ganti? Ganti berapa? 2.000 Dapat dari mana 2000? karena 2x. Iya, 2x. Iya. Kesimpulannya dah? Oke, segera selesaikan ya. Yang kamu dapetin ini berapa? 2x tambah 5.000. Berarti ya udah, tinggal diganti kan? Hadiahnya 2x tambah 5.000. Lebih besar atau lebih kecil? Kalau yang menentukan dia lebih besar lebih kecil gimana caranya menentukan? Boleh nggak lebih dari ini? Kan gitu dibilang. Nah, berarti tandanya apa yang dipakai? Iya, lebih kecil. Berarti boleh nggak sama dengan 50.000? Di soalnya bilangnya lebih kecil dari 50.000. Rasanya nggak boleh. Kayak yang dibilang tidak lebih. Oh. Berarti boleh sama dengan 5.000. 50.000. Oke, berarti tandanya kurang dari saja. Sama dari itu apa kayak gimana sih? Sama dengan. Kita makan berarti. Di sini. Ini. Bukan. Strip aja di bawahnya. Wah, berarti ini tanda pertidaksamanya masih bingung nih. Ya. Ya, silakan selesaikan. Selesaikan ya. Oke, anak-anak, waktunya diskusi sudah selesai. Sudah ini semua sudah? Oke. Baik, karena minggu lalu kelompoknya Risi belum tampil ya. Silakan hari ini kelompoknya Risi tampil ya, menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan cek ya, tandai bagian mana yang kalian berbeda. Karena berikan tanggapannya. Kalau berbeda itu belum tentu kalian salah ya. Ya, jangan apa namanya mematok bahwa yang teman presentasi itu betul, enggak. Kita diskusi di sini, paham? Ya, kalau berbedanya di mana? Nanti kita akan cari solusinya yang betul apa, paham ya? Ya, nanti untuk yang kelompoknya Risi mungkin yang 1-2 orang bahas permasalahan 1, 2 orang membahas permasalahan 2 ya. Oke, sudah siap? Oke, silakan. Ananda teman-teman semua, kami dari kelompok Rishi akan membahas permasalahan 1 dan 2. Permasalahan 1 akan dijelaskan oleh Debbie dan Divaya. Nomor 1, saya langsung ke jawaban aja. Menurut saya, yang saya lihat itu adalah batas atau umur yang diperbolehkan untuk menaiki motor adalah 17 tahun. Setelah itu nomor 2, tanda penghubung apa yang digunakan pada pertidaksamaan, yaitu lebih besar dari dan sama dengan. Contohnya 17 tahun lebih besar dari 13 tahun. Setelah itu nomor 3, jawabannya Davi lebih besar dari X. Nomor 4, kesimpulannya akan dilanjutkan oleh Divaya. Tanda penghubung yang digunakan di dalam tidak persamaan adalah lebih dari, sama dengan, dan sama dengan. Permasalahan 2 adalah nomor 1, Adi dan Eri ingin membeli hadiah ulang tahun untuk kakaknya. Mereka membeli hadiah
seharga kurang atau sama dengan 50.000. Adi memberikan uang 5.000 lebih besar dari Erik. Nomor 2. Adi sama dengan X tambah itu 5.000. Uang Erik uang Erik tambah uang Adi sama dengan X tambah 5.000 sama dengan 2X tambah 5.000. Hadiah sama dengan atau kurang dari 50.000 sama dengan 2x tambah 5.000 kurang dari atau sama dengan 50.000. Ya sudah, itu saja. Ada yang mau menanggapi? Dari kelompoknya Indira mungkin tadi. Bisa coba ulangin yang nomor 3 nggak sekali aja? Davi itu lebih besar dari X. Soalnya yang punya saya berbeda sedikit, mungkin nggak tahu berbeda. Umur Davi 13 ditambah X lebih kecil dibanding minimal lebih kecil dari 17 tahun kayak gitu. Alasan nomor 3 karena yang pertama itu kan pertanyaannya, jika waktu minimal yang dibutuhkan Davi untuk memperoleh SIM misalkan X tahun, bagaimana penulisan bentuk pertidaksamaannya? Jadi kita pertama tulis dulu 13 tahun. Itu karena umur Davi. Dan lalu untuk dia memperoleh SIM itu kan tidak diketahui, yaitu X. Jadi masih dituliskan bahwa 13 dan tambah X itu masih lebih kecil daripada 17 tahun, seperti itu. Terima kasih atas pendapatnya Indira, nanti saya bisa koreksi lagi. Oke, ada yang lain dari kelompok ini? Yang nomor 2 permasalahan 1, saya jawabannya 13 lebih kecil daripada 17. Yang nomor 3, 13 tambah X, Davi membutuhkan X tahun lagi untuk mendapatkan SIM. Oke, di sini ada ini ya, bedanya adalah dia sama 13 tambah X tapi sama dengan, malah permisalannya yang dituliskan ya, bukan batas dari umur minimalnya dia bisa memperoleh SIM. Itu tambahannya ya. Oke, silakan dikoreksi. Jadi tadi yang betul ya, kelompoknya Indira seharusnya adalah karena dia batas minimalnya si Davi itu adalah umurnya dia sekarang 13 tahun. Nah, sedangkan untuk membuat SIM itu kan minimal 17 tahun. Jadi berapa tahun lagi itu kan kita tidak tahu. Tidak tahu. Memang sih kita bisa langsung 17 kurang 13, tapi umurnya itu yang dimisalkan tidak tahu gitu loh. Sehingga yang tidak tahu ditambahkan umur dia sekarang harus kurang dari sama dengan 17. Atau umur Davi ditambah, tadi permisalannya apa? X kurang dari sama dengan 17. Paham? Ya, oke. Thank you grup Indira ya, tadi udah bisa menanggapi. Ya, Davi juga tinggal ditambahkan saja sudah benar, cuman pertidaksamanya bukan pakai sama dengan ya. Karena kita sudah membahas pertidaksamaan, berarti yang dibahas adalah tanda pertidaksamaan ya. Oke. Untuk yang permasalahan pertama sudah semua? Oke, jadi model matematikanya adalah 13 ditambah X kurang dari sama dengan 17. Oke. Sekarang yang permasalahan kedua, silakan. Ada yang mau menanggapi? Detu? Ini Afrila? Sama semua? Coba tadi bagian kesimpulan. Kurang dari sama dengan, bacanya yang kurang dari dulu baru sama dengan 50.000. Terus lanjutan. Hadiah kurang dari sama dengan 50.000 atau 2x tambah 5.000 kurang dari sama dengan 50.000. Sampai sana saja. Ada yang mau menanggapi?
Apakah sampai sana saja penyelesaiannya? Sampai sana saja. Kelompok ini? Yang ditanyakan apa? Permasalahannya ditanyakan apa? Apakah sudah terjawab permasalahannya? Coba dibaca dibalik lagi. Tuh soalnya. Berapa jumlah uang paling besar yang harus diberikan Erik? Dengan kamu menuliskan 2x kurang 2x ditambah 5.000 kurang dari sama dengan 50.000, apakah sudah terjawab berapa jumlah uang Erik? Belum. Berarti ada yang mau menanggapi? Kelompoknya ini? Silakan. Jadi saya ingin menambahkan yaitu 2x tambah 5.000 lebih besar sama dengan lebih kecil dengan atau sama dengan 50.000. Nah, kita mau menyederhanakannya. Yang pertama kita hilangkan 5.000-nya dengan cara kita mengurang 5.000 dan 50.000-nya juga dikurang 5.000. Jadi tinggal 2x lebih kecil sama atau sama dengan 45.000. Nah, kita cari dulu x-nya itu 2x dibagi 2 karena 2-nya hilang, jadi x lebih kecil dari atau sama dengan 22.500. Berarti yang kita bisa simpulkan bahwa uang Erik itu harus berapa? 22.500. Minimal paling besar ya. Oke, berarti apakah sudah terjawab punya kalian? Belum. Jadi harus selesaikan ya. Yang ditanya apa? Ya. Oke, jangan setengah-setengah ya. Memang betul sampai sana modelnya, tapi yang ditanya adalah berapa jumlah uang paling besar. Berarti harus cari sampai berapa uang Erik. Berarti uang Erik tadi kan dimisalkan dengan X ya. Oke, baik. Berarti apa yang kita simpulkan dari pembelajaran hari ini tentang pertidaksamaan? Tentang pertidaksamaan? Apa ciri-ciri dari pertidaksamaan? Oke, boleh duduk ya kelompok Risi. Tolong diperbaiki lagi ya LKPD-nya ya. Oke, apa yang bisa disimpulkan dari pertidaksamaan? Linear satu variabel. Apa bedanya dengan persamaan linear satu variabel? Dilihat dari tanda penghubungnya, teacher. Kalau persamaan itu tanda penghubung yang digunakan itu sama dengan, kalau pertidaksamaan itu ada kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Ya, ada pertidaksamaannya yang berbeda ya. Karena pertidaksamaan berarti tidak sama dengan, berarti ya. Bisa lebih besar, lebih kecil ya, atau bisa minimal. Lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, kemudian yang lainnya, apa kira-kira persamaan dari persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan? Apa sama? Yang sama itu apa sih? Jumlah variabelnya berapa? Yang dipakai? 1. Ya namanya juga persamaan linear satu variabel, berarti ada 1. Kalau pertidaksamanya juga 1. Berarti variabelnya jumlahnya berapa? 1. Pangkatnya 1 juga ya. Nah, oke, itu dulu untuk kesimpulan pembelajarannya. Sekarang silakan kalian klik kuis yang ada di Google Form. Google Form ada kuis SPL TV. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan ya. Berapapun hasilnya silakan langsung dikumpulkan. Oke anak-anak, sudah semua kumpul ya? Oke.
Oke, ke depan sudah ngumpul? Udah, oke. Nanti boleh nanti. Oke, ayo cepat. Ya anak-anak, setelah kuis ini silakan kalian isi link ininya, refleksi dirinya, ya. Silakan diisi. Batas waktunya sampai nanti jam 6 ya. Oke, ada pertanyaan anak? Tidak. Baik, untuk materi selanjutnya, ya kita akan membahas berkaitan dengan perbandingan. Materi baru ya, perbandingan. Silakan pelajari materi perbandingan di rumah terlebih dahulu sehingga nanti pas diskusi tidak bingung mau ngapain ya. Oke? Paham anak-anak? Nanti materinya akan teacher upload lagi ya. Upload lagi nanti mungkin di hari Rabu ya. Berarti sebelum nanti kalian belajar silakan dibaca-baca materinya ya. Paham anak-anak? Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini ya, kita tutup dengan doa. Silakan pejamkan mata. Tarik nafas, buang nafas. Om Shanti Shanti Shanti. Oke, selamat pagi ya Anandam.